Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Reni Vedi Vlog. Teman-teman, hari ini aku membuat asinan Bogor yang enak dan seger banget. Rasanya khas, habis gitu juga buah-buahnya juga seger. Mau tahu gimana cara membuat kuah yang enak dan buah-buah apa sih yang diperlukan? Ikutin terus video aku sampai habis. Oke teman-teman, ini adalah buah-buahan yang aku gunakan untuk membuat asinan Bogor ya. Yaitu aku menggunakan jambu air. Ini adalah jambu air yang biasanya rasanya sedikit asam dan enak untuk dirujak gitu. Lalu ini adalah buah kedondong. Buah kedondong ini juga khas banget untuk rujakan atau untuk membuat asinan ya, karena rasanya yang asam dan juga teksturnya yang crunchy. Kemudian ini adalah bengkoang. Bengkoang ini khas banget oleh-oleh Bogor juga, rasanya juicy banget. Lalu ini adalah jambu kristal, sejenis jambu biji ya, yang gak ada bijinya. Lalu ini adalah nanas. Nah itu harus banget ada di asinan Bogor. Lalu aku menggunakan mangga. Ini adalah mangga yang masih mengkal. Lalu teman-teman bisa juga menggunakan pepaya yang masih mengkal ya, yang masih keras ya teman-teman ya. Nah, buah-buah ini akan aku kupas dan harus dicuci bersih. Nah, ini dia teman-teman barisan buah yang sudah aku cuci bersih, sudah dipotong-potong sih. Ini juga ada di episode mengenai aku membuat rujak dengan sambal kacang mede ya teman-teman. Boleh cari di channel aku Reni Vedi Vlog. Oke teman-teman, di episode kali ini aku akan mengajarkan teman-teman cara membuat kuahnya. Nah, sebelum kita membuat kuahnya, karena untuk asinan Bogor ini potongan buahnya nggak begitu besar-besar, jadi seperti jambu ini aku belah menjadi 4 bagian ya. Lalu juga untuk bengkoangnya juga diiris seperti ini aja, kurang lebih besarnya. Kemudian nah untuk jambu kristalnya juga kita potong lebih kecil. Dan kedondongnya juga kurang lebih sebesar ini ya. Kalau aku sih tipikal yang biji kedondongnya dimasukin teman-teman, karena digigit-gigit gitu nanti daging kedondongnya yang masih nempel di bijinya tuh enak banget. Kalau teman-teman kayak gimana? Sama nggak kayak aku? Nah seperti ini. Kemudian mangganya juga aku potong kotak-kotak. Nah seperti ini. Kemudian terakhir adalah nanasnya. Ini aku potong menjadi bentuk segitiga ya. Teman-teman juga bisa menggunakan buah salak atau buah-buah lainnya untuk asinan. Oke, kemudian untuk kuahnya aku menyediakan cabai merah keriting, garam, asam jawa, lalu juga ada gula pasir, dan juga ini adalah cuka masak. Untuk takarannya nanti ada di kolom description aku ya. Kemudian teman-teman, cabenya sudah aku blender menggunakan air. Kita masukkan ke dalam panci ya, karena teman-teman kuah asinan Bogor ini adalah kuah yang matang ya teman-teman. Selain supaya awet juga dia nggak bau langu dari cabenya. Lalu aku tuangkan air lagi. Kemudian aku masukkan gula merah, lalu juga garam dan juga asam jawa. Nah ini kita akan menunggu sampai mendidih ya.
Nah, sebelum itu aku masukkan gula pasir. Nah, untuk gula pasir ini untuk kuah asinan Bogor ini agak banyak ya teman-teman pakainya gitu, karena rasa asam, manis, dan juga asinnya itu harus balance dan pedasnya juga. Nah, kita aduk-aduk supaya gulanya juga larut dan asamnya juga larut ya. Kemudian teman-teman, di tahap ini teman-teman harus mengoreksi rasa ya, karena semua rasanya itu asin, asam, pedas, dan manisnya itu harus balance dan juga disesuaikan dengan selera lidahnya teman-teman. Kemudian kalau sudah mendidih, kita saring teman-teman gitu. Jadi ini adalah kuah yang non biji ya, non biji dan juga tidak ada serat-serat cabenya. Kita masukkan ke sekumpulan buah yang sudah diiris-iris. Nah, aku bikin kurang lebih 1 liter kuahnya ya teman-teman ya. Tuh, udah kelihatan kan merah merona menggoda dengan rasanya yang asam manis pedas segar. Kemudian ini kita taruh di kulkas ya teman-teman, sekitar 1 jam sesudah meresap ke dalam buah-buahnya. Ini baru nikmat kita sajikan. Nah, teman-teman pasti kalau misalnya ke Bogor itu, ke kota Bogor biasanya nyari ya asinan Bogor gitu, karena memang rasanya khas banget. Lalu juga ada merek-merek tertentu yang memang sampai ngantri gitu, dan memang ini rasanya tuh ngangenin banget. Aku sih biasanya memang sering buat ini dan aku taruh di kulkas, bisa awet sekitar 3-4 hari karena memang kuahnya sudah kita masak ya teman-teman. Jadi teman-teman harus coba resep ini. Habis gitu teman-teman kalau misalnya sudah pernah recook gitu teman-teman, boleh komen di kolom komentar aku. Dan di sini juga aku menggunakan kacang tanah yang sudah digoreng sebagai pendampingnya. Lalu kebetulan aku juga punya kerupuk kuning. Ini sih pas banget ya, seperti asinan Bogor yang memang suka kita beli oleh-oleh dari Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.